Kalian pernah nggak sih di kos atau di dalam lingkungan kampus itu ada yang rasis lah gitu? Hai guys, kembali lagi di Tripods di segmen obrolan seputar mahasiswa. Kali ini teman ngobrol kita ada Widya, Samuel, dan Jordan. Nah, Widya, asalnya dari mana sih? Widya berasal dari Mentawai, Kak. Mentawai. Samuelnya sendiri? Kalau aku sendiri dari Sumatera Utara, tepatnya di Pemalang Center, Kota Pemalang Center. Jordan? Saya juga sama dengan Samuel. Saya berasal dari Pematang Center, Sumatera Utara. Samanya ini satu daerah juga? Ya, kami berdua satu daerah. Sahabatan? Kebetulan rumah kami dekat. Ya. Oh, jadi nggak sahabatan nih? Abang adik lah. Abang adik. Iya. Oke. Tadi asalnya dari Mentawai ya. Mentawai itu kebudayaannya gimana sih? Boleh diceritain nggak biar teman-temannya tahu gitu kan? Dari segi apa ya, kebiasaannya itulah perbedaan. Kan Widya ke Padang nih, tentu adalah yang berubah dari segi kebiasaan, segi masyarakatnya lah gitu, bun masyarakatnya. Apa tuh bedanya? Nggak ada sih, Kak. Sama aja, menurut Widya sama aja nih. Kalau Samuel gimana nih, dari Medan tiba-tiba ke Padang tuh banyak perbedaan kayak makanan. Iya, kalau dari kami ya Kak, bisa bilang kami kan karena kami dari Pemalang Center. Perbedaan utamanya mungkin ada juga dari makanannya. Kalau di makanan di Sumatera Utara, tepatnya di Pemalang Center itu kan kebetulan kami dari suku Batak Kak. Jadi Suku Batak. ya suku Batak. Jadi makanannya itu makanannya yang pedas-pedas gitu Kak. Ada satu campuran rempah-rempah namanya andaliman. Nah, itu dia semacam yang kecil-kecil kayak dia warna hijau kalau belum masak. Kalau ya Kayak ketumbar hitam. kayak ketumbar hitam dia, cuman rasanya kalau dimakan di lidah itu terasa pedas, tapi bukan kayak cabai pedasnya. Itu yang membedakan dia. Kalau asalnya itu Kak, dia di Toba ya asalnya. Jadi nggak ada di seluruh Indonesia ini, yang hanya ada di situ. Makanya dia langka dan harganya cukup mahal. itu berarti bahan mentah ya? Iya, itu Biasanya bahan mentahnya. makanan yang diolah dari itu apa sih? Kalau olahannya mungkin Ke rempah-rempah. Lebih masuk ke rempah-rempah sebagai campuran bumbu masakan. bumbu masakan Kayak masakan yang jadinya itu. ikan mas. Mungkin salah satu makanan khas budaya Batak yaitu namanya ikan arsik. Ikan arsik. Ikan arsik ya. Olahan kayak gulai atau apa Iya, itu? gulai. Kayak gulai. Jadi dari ikan dia. Oke. Berarti bedanya dari rempah lain itu dia lebih condong ke pedas. Untuk pedasnya kayak merica nggak sih? Bukan. Bukan ya? Beda. Bukan. Dia emang lebih pedas di lidah. Khusus di lidah aja gitu. Pedas di lidah. Ya. Nah, ini juga kalian kan asalnya lumayan lah jauh gitu kan dari Medan. Apalagi dari mana tadi? Pemalang Kampungnya? Center ya. Nah, Pemalang Center. dari kampung Samuel itu ke Medannya lagi itu berapa jam? Kalau dari Pemalang Center itu karena sudah ada jalan tol ya Kak. Sebelum ada jalan tol mungkin 3 sampai 4 jam lah. Kalau sekarang mungkin 2,5 jam sudah bisa ditempuh. Karena ada Kalau naik kendaraan bermotor, kalau naik bus 3 jam Kak. Biasanya kalau pulang ini ada pulang kampungnya kan? Ada tentu. Ada Ya. itu naik apa? Sebenarnya ada beberapa kali pulang kampung ya Kak setelah di Padang ini. Kemarin semester awal saya kesini naik bus. Naik bus. Iya, naik bus ALS. Nah, mau pulang kampungnya setelah liburan juga aku naik motor Kak. Naik motor. Iya. Berarti ke Padangnya bawa motor. Bawa motor tapi dinaikkan ke bus pas mau ke Padang. Iya. Oh, gitu. Jordan juga? Sama, saya juga melakukan perjalanan ke sini itu naik bus. Di jarak rumah kalian ini berapa ini kira-kira? Satu RT kah atau depan-depanan gitu. Iya. Berarti janjian dong masuk ke ini kampus nih. Nah, kalau masalah Ceritain dong gitu. kalau Kok bisa masalah sampai ITP. Iya.
Jadi awalnya Kak, dulu memang rencana nggak ada mau ngambil di Padang ini Kak, mau ngambil di Sumatera Barat. Why? Nah, dulu itu aku cobanya di Sumatera Utara, ngambil kampus-kampus negeri ya pada umumnya lah. Kita sebagai orang-orang awam kan kita coba ke negeri dulu, coba sana sini. Nah, tapi ada hambatan atau apa, Tuhan nggak merestui kan. Akhirnya coba di Jogja dulu kemarin, nggak diterima. Coba tanya kawan, kebetulan dia udah di kuliah kan, udah kuliah karena dia 1 tahun di atasku, 1 tingkat di atasku. Nah aku tanya ada nggak gini-gini programnya, kebetulan ada program beasiswa namanya dia. Oh, berarti ini nggak seangkatan ya? Bukan Kak, dia 1 tahun di atasku. Oh, berarti Jordan angkatan 20. 20. Ya aku sama 21. Oke. Gini kan kayak tadi kalian jauh dari Medan tiba-tiba ke Padang. Kenapa nggak kampus swasta di tempat lain? Kan secara kita tahu gitu kan Sumatera Barat mayoritasnya maaf ini Islam gitu kan. Dengan keminoritas kalian itu kenapa kalian pilih ke Sumatera Barat gitu? Kenapa kira-kira? Oke, aku duluan ya Kak ya. Iya boleh. Kalau aku sendiri lebih mencari kepengalaman sih Kak, karena aku sudah dari lahir lah dibilang di Sumatera Utara kan. Dari lahir. SD, SMP, jadi semua pendidikannya ada di Sumatera Utara. Jadi kultur budayanya aku udah cukup paham, udah cukup lah bagiku untuk di Sumatera Utara. Jadi aku mau melancong lah istilahnya atau gimana ya, mencari pengalaman baru karena aku lihatnya kan Sumatera Barat ini ya seperti kakak bilang tadi kan, dari sistem kebudayaannya sudah berbeda, dari budaya, agama, banyak lagi. Sama tentu kalau udah budaya beda, pola pikir orang juga beda. Betul. Nah jadi saya ingin mencoba masuk ke dalam bagaimana sih kalau saya menempatkan diri di sana. Nah intinya saya ingin mengembangkan diri Kak, mengembangkan potensi kayak gitu. Kalau di Sumatera Utara monoton jadinya Kak, jadi gitu-gitu aja, teman-temannya itu aja. Kalau di sana orang-orang Batak-Batak aja gitu. Iya, perkumpulan Batak-Batak aja Iya. ya. Jadi intinya nyari suasana baru lah Iya, ya, dengan suasana. hal-hal baru. Iya betul Kak. Jadi gimana nih bedanya Medan sama Padang? Menurut Jordan lagi Deng? Jordan. Menurut saya Padang dengan Medan itu Iya. Dia- Apa sih yang berbeda gitu yang menarik lah menurut Jordan? yang menarik dari Padang ini yaitu atau mungkin dari kepribadian saya ya, bisa berbaur dengan teman-teman yang lain yang seperti tadi tidak seiman dengan saya. Nah, jadi saya bisalah berbaur dengan mereka, berteman baik dengan mereka. Nah, jadi di sini juga saya menemukan sedikit kelembutan dalam berbicara. Oh iya. Jadi kalau di sana itu memang sih niatnya baik, cuman cara mengucapnya memang sedikit Agak ini ya. kasar, tinggi nadanya. Jadi sini tuh saya sedikit unik sih pas menemukan teman di sini, lembut-lembut suaranya. Sementara saya pas pertama sampai di Padang ini, teman satu kos saya tuh heran tengok saya. Loh, kamu suaranya keras sekali ya, katanya gitu. Saya pun heran kan. Loh, emang suara saya terlalu keras ya? Padahal itu gitu. hal yang biasa Iya. karena Yang itu biasa. biasanya Hal yang biasa di seperti kampung itu. seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, oh sepertinya yang suara-suara gini kurang baik lah. Jadi saya harus bisa menyesuaikan gitu. Dari Jordannya menyesuaikannya. Nah ini Widya lagi, kan di kampus mahasiswa perempuannya berhijab. Nah kalau Widya sebagai minoritas ada nggak sih kayak bully atau apa gitu, Nggak atau ada. sikap yang tidak mengenakan dari teman-teman yang lain gitu? Selama ini nggak ada sih Kak. Nggak ada ya, jadi saling toleransi lah ya. Terus kalau untuk ini
kesehariannya tadi dari Jordan nada bicaranya gitu ya. Kalian berdua sekos ya? Iya. Iya. Satu Kosnya di kontrakan. mana? Jalan Solia Kak. Di belakang ini. Iya, di belakang. Jadi Samuel tadi tahu jurusannya elektro juga ya? Iya, elektro. Dia tahu elektro dari Jordan. Nah, kan biasanya cowok-cowok ini kan suka healing atau jalan-jalan lah ya. Wisata apa aja sih yang udah kalian kunjungin di Padang? Di Medan ada ini nggak sih wisata-wisata yang ya, terkenal lah gitu atau apa? Kalau di Medan surganya landscape sih Kak. Enggak di Medan sih, di Tobanya. Iya, kalau di situ banyak Kak tempat wisata-wisata untuk landscape, wisata terutama wisata alam ya. Kalau kita bicara wisata alamnya, Ya. ada namanya Holbung. Holbung itu landscape-nya bagus Kak. Jadi bukit panoramanya bagus dari atasnya. Ada wisata budaya, banyak yang bisa dilihat. Kalau di Padang sendiri aku udah pernah ke Paralayang. Paralayang. Ya, Paralayang. Itu juga view-nya bagus, apalagi sunset. Kalau sunset di sana memang bagus saya bagus. Baru Paralayang. Paralayang, Mentawai. Oh, Ya, kebetulan udah pernah juga ke Mentawai. Ada lagi? Banyak sih. Taplau. Taplau, iya, Taplau. Yang dekat-dekat dulu ya, udah. Taplau udah. Sama nih, sama Jordan. Eh, Jordan kemana aja? Selama di Padang ini ya, Mm. saya sudah menjalani sampai ke ke Harau. Arau. Iya, saya sudah sampai ke sana, ke tempat teman saya dan daerah Bukit Tinggi beberapa juga. Sampai juga ke arah pesisir selatan. Ya, ke Painan sudah, ke pesisir selatan juga sudah. Itu udah banyak yang dikunjungin ya. Lumayan lah. Gimana tuh ininya tanggapannya lah gitu. Lumayan atau gimana? Bagus Kak. Karena kita di Sumatera Utara, di Sumatera Barat ini kan alamnya masih terjaga kan Kak. Betul. Dikelilingi gunung-gunung, bukit-bukit kan. Jadi kalau bisa dibilang Sumatera surganya wisata lah. Iya. Kalau Widya di Mentawai itu apa aja sih wisata-wisata yang bisa kita kunjungin? Kan siapa tahu kita bisa main ke situ lah besok gitu kan. Iya. Dikenalin lah dulu gitu gimana. Aku dengar juga tuh ada surfing kan. Nah, Oh iya. bule Semuanya- juga banyak di sana. Oh iya. Gimana tuh? Gimana aja tuh? Aku ya Kak selama tinggal di Mentawai itu nggak pernah ini keluar kayak pergi wisata, nggak pernah. Oh, jadi itu ya rumahan lah ya. Terus juga ini ya balik lagi ke ini tadi. Kan kita ada mata kuliah karena kita mayoritas tentu ada kayak agama Islam, ya kan? Iya. Pelajaran agama gitu. Nah, itu kalau untuk yang minoritas gimana cara dosen ngajarnya gitu? Kayak kalian harus tetap masuk kelas atau gimana? Mungkin saya bisa menjawab karena Ya, saya sudah silakan Jordan. Yes. mengambil mata kuliah agama ya. Jadi setelah yang saya lewati itu untuk mengambil mata kuliah pendidikan agama tadi, saya memang pada hari pertama itu saya masuk kelas dan saya juga menemui dosen mata kuliah agama tadi. Jadi saya sudah harus konsultasi sama bapak tadi dengan syarat saya bisa mengikuti mata kuliah itu, tapi saya akan mengambil nilai ke gereja saya sendiri. Jadi saya harus mengambil nilai setiap pada hari minggunya ke gereja saya sendiri untuk mengisi nilai-nilai mata kuliah agama tadi. Kalau untuk masuk keseharian di ruang kelasnya, saya memang diizinkan oleh bapak pengampu mata kuliah agama tadi. Saya diizinkan untuk tidak masuk atau boleh juga masuk kalau mau. Jadi
saya lebih memilih untuk menjaga ketenangan hati saya memilih tidak masuk, dan saya juga secara rutin mengambil nilai ke gereja. Berarti ibadahnya setiap minggunya. Iya. Kalau ibadahnya gimana? Taat atau Bisa. Jordan dulu. Saya selama di Padang ini untuk ibadah ya. Untuk ibadah saya kan jauh dari Sumatera, jadi saya belum bisa membawa kendaraan lah dari Sumatera ke sini. Nah, jadi saya terkendala transportasi atau bisa juga dibilang lah agak sulit lah keadaan lah untuk pergi beribadah. Iya. Ya kan kalau alasan transportasi kita udah punya Maxim, Gojek, Grab. Ini Itu kan, tadi yang saya bilang tuh sulitnya bukan di kendaraan saja, emang keadaan. Oh, keadaan. Nah, keadaan intern ya. di dari diri. materi Oh, dia apa? Oh iya. Keuangan. anak kos. Karena saya sudah mencoba untuk naik pakai ojek online. Nah, jadi saya mendapatkan harga yang sangat tinggi untuk sekali pergi saja. Kalau kita menggunakannya pulang pergi, kita akan lebih Besar pengeluarannya. iya, lebih besar pengeluaran. Kalau Samuel sendiri gimana? Untuk agama. kalau untuk agama Kak, kebetulan aku belum mengambil mata kuliah agama Kak. Cuman dari beberapa kakak tingkat yang sudah menjalani kuliah agama, kebetulan satu agama dengan saya, Katolik gitu ya. Mereka mengatakan kalau mereka ngambil kuliah agama itu dibebaskan oleh dosen pengampunya, sama seperti yang Joran katakan tadi. Jadi dibebaskan gitu, cari guru agamanya di luar. Kalau di kami namanya pastor. Jadi pastor itu setiap hari Minggu atau setiap seminggu sekali kita pergi ke gereja untuk belajar. Nah, di situ belajar agama. Jadi dia Kak bukan hanya dari sekolah kita atau kampus kita aja. Jadi udah dijadwalkan, misalnya hari Sabtu nih dari sekolah-sekolah dari kampus-kampus lain yang beragama Katolik kita kumpul di sini hari Sabtu. Nah, jadi pastornya mengajar setiap hari Sabtu, ditetapkan berapa jam. Setelah itu boleh pulang. Jadi gitu Kak. Kalau Widya? Kalau Widya semester ini belum ada mata kuliah agama. Kalau untuk ininya sendiri kayak ibadah per minggunya? Cuma sehari nggak pergi Kak. Oh. Kan kita bicara tentang ini tadi ya, non muslim atau minoritas. Kayak keadaan kita di kos atau di kampus lah. Tadi kan kita berbicara sama Widya tadi tentang cewek yang berjilbab berhijab sama Widya yang tidak. Tadi kan Samuel pertanyaan sama Samuel sama Jordan kan belum nih. Kalian pernah nggak sih di kos atau di dalam lingkungan kampus itu ada yang rasis lah gitu? Pernah nggak gitu? Dari saya duluan. Iya boleh. Mungkin dari yang saya jalani sampai hari ini saya belum ada sih, belum, istilahnya ya jangan sampai lah, jangan sampai, dan emang belum ada dari teman-teman saya yang memandang tentang agama saya lah, tentang agama saya atau bisa katakan rasis tadi. Jadi masih aman lah. Masih aman ya. Sama yang gimana? Kalau aku mungkin ke jokes gitu ya Kak. Oh. Kalau mungkin anak-anak muda bilang sekarang dark joke kan, mungkin bilangnya apa, kalau udah jam sholat nih, kan mereka tahu aku yuk non muslim kan, bercandanya gitu, yuk ikut gak ya gitu, atau jumatan, ayo ikut jumatan itu gak, udah jadi jokes ya, jadi nggak dimasukin ke hati lagi gitu, enggak. karena udah Jadi tahu itu, lah ya. nah kalau hari minggunya juga Kak, hari minggu nih futsal nggak bisa, ayo mingguan aja gereja yuk, kami jadi gitu. Iya, jadi kami jadi membawanya ke suasana fun aja Kak. Iya. Kalau dibawa ke hati kali kayak baperan, Nah, nggak asik, iya. nggak ini gitu kan. Apalagi kita di institusi ITP ini kan solidaritasnya kan harus tinggi, jadi itu. Ya,
teknik ya. Iya, teknik dia. Terus ada perasaan minder nggak sih? Awalnya dulu ya. Awal ya. Sempat, Gimana ya. tuh ceritain coba? Itu namanya shock kultur ya kak, karena kita kan dari jauh daerah kan, daerah jauh, kita ke daerah orang merantau, rasakan kok orang-orang kayak gini ya. Masalah bahasa tadi, waktu kami ngomong orang heran-heran gitu, santai aja lah gitu kayaknya. Iya kan, agak tegas ya. iya, agak jadi kasar. kami merasa apa sih yang salah, kami bisa aja loh ngomongnya kayak gitu kak. Jadi shock kultur bahasanya itu lumayan terasa sih kalau menurutku. Berarti memang baru kali ini keluar daerah yang menetap gitu ya? Nah iya kak, kebetulan aku masih kalau di Sumatera ya, hanya di Sumatera Barat aja. Kalau Widya, circle pertemanannya gimana? Gak, maksudnya ada nggak sih temen yang sesama non gitu kan, cewek, atau Widya temenannya sama circle anak-anak ini gitu, gimana? Nggak ada kak. Sendiri-sendiri gitu. Kenapa tuh? emang Widyanya milih sendiri karena males ribet rempong gitu kan, atau gimana? Nggak apa-apa, santai aja. Nggak ada kak. Memang mau sendiri aja. Sendiri. Mungkin belum dapat apanya kak. Sama aku juga dulu gitu kak. Awal-awal ya. Iya, awalnya aku merasa aku sendiri aja lah, aku bisa kok sendiri. Tapi lama-lama kan kita bosan juga. Apa sih yang bisa dibuat sendiri kan? Yap. Orang main futsal, main futsal sendiri, kita nggak bisa, kita kayak malas sama ketemu orang gini. Nah akhirnya kita sendiri yang susah. Berarti Widya ini masih perlu proses lah ya, Iya, dalam proses kak, pertemanan. sama. Iya, penyesuaian. Kebetulan karena dia baru masuk juga kan kak, mungkin dalam proses mas. Gimana nih Widya, kita santai aja ya kan, Iya. Noel, Jordan. Nggak apa-apa, cerita, biar sharing, biar teman-teman Tripods ini tahu gitu Iya. keseharian kita. Nanti misalkan ada di tingkat kita kan yang minor juga, jadi dia bisa nonton lah gitu kan. Oh jadi gini ya sikap yang harus diterapkan di kampus karena minor gitu kan, karena non muslim. Soalnya ini baru pertama kali ikut kayak gini kak. Oh nggak apa-apa, santai. Pun kita kan nggak nekan Widya gini kan, nggak kan. Kita juga nggak makan orang loh Widya. Atau mungkin dari Jordan Samuelnya mau sharing gimana, apa yang udah kayak kak ini pengalaman aku pernah gini loh kak di kampus. Apa ya? Yang apa ya? Ya share pengalaman aja yang pernah terjadi lah gitu. Oh, kira-kira nggak apa-apa, maupun di kos, di kampus. Kalau Pernah. Tentang apa tadi? Kalau Share keseharian kalian lah gitu. share keseharian. Di kos maupun di ini. Misalkan nih kak pernah kak ditinggalin teman kak tiba-tiba atau apalah gitu. Atau pernah di ini. Mungkin untuk keseharian ya, keseharian saya di kos ataupun di kampus itu seperti yang saya katakan tadi, saya masih dalam kondisi aman. Jadi mungkin adalah sedikit dari tetangga kos. Waktu pertama sampai di Padang. Jadi sedikit mungkin tetangga kak saya ini heran atau emang penasaran atau gimana tentang saya yang kadang-kadang nyanyi dengan suara keras di kos. Sementara kan emang hobi saya untuk nyanyi gitu. Kadang pernah waktu pertama sampai itu pernah saya dimarahi, jangan keras-keras. Ditegur atau dimarahin? Iya emang ditegur jangan keras-keras. Sementara gimana ya, itu kan kos itu kan emang wilayah gitu kan. Iya. Atau mungkin memang saya yang kurang menjaga perasaan mereka lah. Aja sih. Kayak mereka terganggu lah mungkin Iya. ya. Bagi Jordan itu hal biasa, Hal biasa, ya. nyanyi-nyanyi
gitu doang asik lah gitu. kurang penyesuaian. Terus di Padang nih, kira-kira apa sih makanan kesukaan? Ada Widya dulu, Widya dari tadi ini ya, makanan kesukaan Widya lah. Sama di Padang cuma ini Kak, belinya cuma pecel lele, pecel ayam itu aja. Itu yang disukain. Kalau Samuel gimana? Ada yang menarik? kalau makanannya kak ada dendeng, rendang, enak kak. Iya, kebetulan kami kemarin coba buat kak. Dendeng kan prosesnya direbuskan lama kan, baru biar lembut ya. Iya, digeprek terus dibuat bumbunya. Kami coba buat, dia kurang minyaknya. Ternyata kalau masak dendeng itu minyaknya harus banyak. Iya, itu yang saya pelajari, harus minyaknya harus banyak biar dendengnya itu pas gimana ya, biar bagus lah dia, biar kayak yang dijual-jual di apa itu. Memang harus minyaknya, takaran minyaknya harus banyak dia. Jordan apa makanan? Kalau makanan kesukaan lebih ke keripik ya, keripik khas dari Sumbar. Keripik. Ya. Sanjay. Keripik khas dari Sumbar itu memang saya sangat suka. Yang merah ya, keripik Iya, sanjay. keripik sanjay. Kalau makanan kayak rendang, kalau sama kayak itu tadi dendeng. Kalau soal makanan itu jujur emang kurang menyukai. Karena emang pas pertama sampai sekarang aja rasanya kalau rasa manis gitu semuanya kan. Nah, itu nggak cocok sama lidah ya. Iya, nggak cocok aja, cuman emang harus dimakan. Tapi emang harus sih kayak dicobain dulu, emang kan ya, kita belum, bisa kan terbiasa atau memang belum menemukan lah yang mana. Dia belum menemukan bahasa. Belum menemukan. Cari yang cocok. Belum menemukan yang pas lah, yang emang jadi favorit makanan di Sumbar. Nah, gitu. Masih perlu coba-coba. Terus kalau untuk kayak uang jajan kan kita membahas tadi, Jordan kan bahas pengeluarannya tuh Kak gede, jadi nggak ini efisien lah kalau misalkan pulang balik itu gede pengeluarannya. Untuk uang jajannya itu berapa kalian? Per bulan kah atau per minggu kah? Per bulan, per minggu lah. Per minggu. Tahu berapa? Per minggu kalau dikasih orang tua dari 300. 300. Iya. Itu udah makan, kalian masak udah atau? Makan. Kebetulan masak itu saya mulai dari semester 4 kemarin. Masak? Iya. Menunya apa aja tuh? Masaknya saya sering belanja juga ke pasar yang di. Jadi emang rajin masak ceritanya Iya. ini. Kalau Samuel gimana? Itu masalah keuangannya kak. Bicara finansial nih. Iya, nggak apa-apa kan kita santai. Kalau bicara masalah keuangan ya kak. Kebetulan aku kuliah sambil kerja kak. Cuman beberapa belakangan ini karena sibuknya jadwal, ada juga ikut organisasi dan lain-lain. Akhirnya kerjanya sedikit kuapain. Kebetulan uang masih ada. Ada simpanannya, ya, masih ada simpanan. Jadi aku sendiri kalau dari orang tua kalau lagi butuh kali aja kak mintanya. Jadi nggak ada misalnya seminggu 1 bulan enggak. Mau 2 bulan sekali dikirim sekitar 500 kayak gitu. Selanjutnya tergantung kondisi aja kak. Berarti pandai-pandai memanage uang lah ya. Iya kak. Pandai kita ini. Widya gimana? Dari orang tua ngirimnya per bulan Kak. Per bulan. Itu udah makan. Ke kampusnya gimana? Jalan atau butuh biaya transportasi lagi? Jalan Kak. Jalan. Oh deket ya? Iya, kosnya dekat kampus. Makannya gimana? Masak atau? Masak sendiri. Masak sendiri. Beli berasnya juga di situ ya? Kadang berasnya dikirim dari kampung. Kirim dari kampung. Dari tadi kan kita membahas tentang penyesuaian ya, kayak penyesuaian kalian yang non muslim, minoritas di daerah mayoritas itu. Pernah nggak sih ada konflik tentang agama atau kayak debat? Kalau aku coba deh. ada sih kak. Ada, Biasa coba. kan sama kawan-kawan. Kalau udah lagi jam-jam tinggi itu kan, semua lah dibahas. Iya. Bahaslah agama. Jadi ini gimana ininya. Akhir dari perdebatannya, ya udahlah pulanglah. Jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak sampai ke dendam pribadi sih kak, nggak ada.
paling larinya ke pengetahuan. Misalnya aku nih, aku kan Katolik, jam-jam sholat itu gimana sih, paling aku itu Kak. bertanya gitu. Kalau misalnya dia menjawab rasaku kurang pas, lebih baik aku diam aja kayak gitu. Jadi nggak semua harus diapakan kan. Kalau Widianya sendiri? Saling sharing aja Kak soal agama gitu. Kalau di lokal Kan kayak yang mayoritas pasti nanya lah, pasti penasaran lah ya iya, kan. iya. Ih kalian tuh gimana sih gitu kan, ibadahnya gimana, ininya gimana, nanti ini gimana, pasti Iya, banyak iya. yang Banyak, gitu iya, kan. banyak. Pasti pernah lah ya. Iya, pernah. Berarti bukan yang dibawa ke permasalahan, ke konflik kali ya, cuma sekedar sharing pengetahuan gitu orang. Pengetahuan aja sih. Terus mungkin kita mau ngasih pesan buat yang nonton, satu kata deh dari kalian gitu untuk Kata ya. apa namanya, yang non muslim gitu, satu kata. Oke. Percaya itu juga. Oh percaya. Iya, percaya. Satu kata ya untuk adik-adik atau teman-teman yang yang akan masuk ke ITP. Kasih. Kasih. Widya lagi. persahabatan. Wow. Persaudaraan. Oke guys, mungkin itu ya, sekian kita udah mengulik banyak tentang cerita dari mereka baik dari keseharian, dari sisi agamanya, terus dari sisi apa ya tadi, Budaya. budaya. Kita udah tahu banyak, sedikit ininya kita udah tahu tentang bagaimana budaya-budaya yang ada di kampung mereka masing-masing. Oke, mungkin itu ya guys ya. Oke guys, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Bye bye.